Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dengan program doa Yesus Harapanku. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Tuhan mau memberkati kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita datang menaikkan pujian, bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Mari katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan
bukan sekedar pujian kami Tuhan, tetapi inilah yang benar-benar kami rasakan, bahwa kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami haus Tuhan akan kuasa-Mu yang sanggup mengerjakan hal-hal yang indah di dalam pribadi kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini biarlah kiranya Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Biarlah kiranya kuasa firman-Mu menjamah segenap kehidupan kami. Firman Tuhan yang berkuasa, yang dapat mengubah sikap hati kami Tuhan, meluruskan hati kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh dipulihkan oleh kekuatan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu ditabur bagi kami, dan ketika kami membuka hati kami Tuhan, kami percaya Tuhan, firman yang berkuasa itu akan bekerja di dalam hati kami, bekerja di dalam hidup kami Tuhan, dan dapat mengubah segenap kehidupan kami semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami akan terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan kita. Ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Kita baca mulai ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita baca sampai di situ dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 5 firman Tuhan katakan orang ini sudah sakit selama 38 tahun lamanya. Dan di dalam ayat yang ke-7 di sana dia menjelaskan bagaimana dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam kolam itu dan memperoleh kesembuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-6, Yesus bertanya kepada orang sakit ini, "Maukah engkau sembuh?" Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin pertanyaan Yesus ini kepada orang yang lumpuh ini, orang yang sakit ini sedikit mengherankan. Tentu orang yang sakit mau sembuh, ya. Apalagi sudah dikatakan tadi di dalam ayat-ayat awal bahwa orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang menantikan kesembuhan. Mereka ada di kolam itu karena mereka mau kesembuhan, karena mereka memerlukan kesembuhan. Tetapi Yesus bertanya kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, 38 tahun dia ada di dalam keadaan sakit. Dia ada di dalam keadaan lumpuh, tidak berdaya. 38 tahun, bukan waktu yang pendek. Waktu yang cukup panjang. Orang ini hidup di dalam penantian yang begitu panjang untuk menerima kesembuhan.
tentu secara logika manusia kita berkata tentu orang ini mau disembuhkan. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-6, di sana dituliskan bahwa karena ia tahu, karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan sakit. Yesus tahu orang lumpuh ini telah menantikan kesembuhan sekian lamanya. Dan saudara, ketika kita ada di dalam penderitaan yang sudah sekian lama kita alami, kita ada di dalam keadaan di mana kita menantikan jawaban-jawaban doa. Ketika kita ada di dalam masa-masa pergumulan yang kita rasa tidak pernah berhenti, selalu ada di dalam pergumulan. Hal-hal ini dapat membuat iman kita lemah. Ketika kita ada di dalam pergumulan terus-menerus, ketika kita ada di dalam penderitaan yang harus kita hadapi sekian banyak waktu, bisa saja pengharapan kita hilang. Dan kita baca tadi di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan Yesus tahu keadaannya. Yesus tahu isi hatinya. Yesus tahu pikirannya. Amin, saudara. Yesus yang tahu keadaan kita. Yesus yang tahu isi hati kita. Yesus yang tahu pikiran kita. Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang ini, apa yang ada di dalam pikiran orang ini, apa yang dia hadapi, apa yang menjadi pergumulannya, maka Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Sebab mungkin pengharapan itu sudah hilang. Sebab mungkin iman sudah menjadi lemah. Bisa saja orang ini sudah ada di dalam keadaan yang putus asa. Tidak mau berharap lagi. Sekalipun dia masih ada di serambi-serambi di sekitar kolam Bethesda itu. Ya. Secara lahiriah dia ada di sana. Dan orang-orang berpikir orang itu mau sembuh. Ya. Tetapi Yesus lebih tahu, ya. Yesus tahu pengharapan orang ini mulai berkurang. Oleh sebab itu dia datang dan dia menawarkan pengharapan yang baru. Dia katakan kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Haleluya. Perjumpaan dengan Yesus memberikan harapan yang baru, saudara. Perjumpaan dengan Yesus membangkitkan iman yang mulai lemah. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita percaya bahwa tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan yang tidak dapat dibereskan. Amin. Tidak ada doa-doa yang Tuhan abaikan. Saudara mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Sedang menanti jawaban-jawaban dari doa-doa yang saudara sudah naikkan sekian banyak waktu. Dan saat ini Tuhan yang tahu keberadaan kita. Tuhan yang tahu apa isi hatimu. Tuhan yang tahu apa pikiranmu. Apakah engkau masih berharap kepada Tuhan atau mulai putus asa? Apakah engkau masih percaya akan kuasa Tuhan atau iman kita mulai lemah? Ya. Tetapi dari ayat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan dapat memberikan kita pengharapan yang baru. Haleluya. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Haleluya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Dan ketika kita bertemu dengan pribadi Tuhan, ketika kita melihat wajahnya, ada sesuatu yang Tuhan dapat kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya kembali ajak kita semua baca ayat yang ke-7. Jawab
orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dalam Alkitab terjemahan lain, orang lumpuh ini memanggil Yesus dengan sebutan Tuan. Ya. Yang artinya jelas bahwa orang ini tidak mengenal Yesus. Orang ini tidak tahu siapa Yesus. Orang ini tidak tahu bahwa orang yang dijumpainya, orang yang sedang berbicara dengannya adalah Yesus yang penuh dengan kuasa. Yang sanggup menyembuhkan keadaan dirinya. Oleh sebab itu dia berkata Tuan. Karena dia tidak kenal Yesus. Dan dari apa yang dia jelaskan kepada Yesus, dia hanya mengharapkan Yesus membantu dia untuk masuk ke dalam kolam itu, mendahului orang lain. Untuk membantu dia untuk turun ke dalam kolam itu. Dia tidak mengharapkan kesembuhan yang datang langsung dari pekerjaan kuasa Tuhan, karena dia tidak kenal Yesus. Dan hal ini dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kenal pribadi Yesus. Kalau kita kurang kenal siapa Tuhan yang kita percaya. Seringkali kita membatasi pekerjaan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Orang lumpuh ini berpikiran dia dapat sembuh kalau Yesus yang sedang berbicara dengannya itu membantu dia. Membawa dia masuk ke dalam kolam itu, mengalahkan orang-orang lain. Dia tidak tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya dan saudara, kita perlu kenal benar siapa Tuhan kita itu. Ya. Sehingga kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Kita tidak mengatur Tuhan bekerja bagi kita. Tetapi kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita percaya penuh kepada kuasanya. Dan kita mengizinkan dia bekerja seturut dengan rencana dan cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dituliskan di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, saudara. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan. Karena memang benar dia Allah yang berkuasa. Ya. Kembali kepada pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini berpikiran dia akan sembuh kalau Yesus membantu dia, membawa dia masuk ke dalam kolam. Tetapi Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dengan caranya. Dengan kuasa perkataannya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Dia katakan kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Yesus bukan hanya menyembuhkan orang ini secara fisik. Tetapi Yesus juga membaharui kehidupannya. Yesus berkata, bangunlah. Bangunlah dari ketidakberdayaan. Bangkitlah dari kelumpuhan. Bangkitlah dari hidup yang tidak bebas. Saudara, orang lumpuh itu tidak bebas bergerak, bukan? Ya, orang lumpuh itu tidak leluasa untuk bergerak karena dia tidak dapat berjalan. Terbatasi. Jadi Yesus bukan hanya menyembuhkan fisiknya, tetapi Yesus menjamah kehidupannya dengan kuasanya yang sungguh ajaib. Dia berkata kepada orang lumpuh ini, bangunlah. Saudara yang dikasih Tuhan,
kekuatan kuasa Tuhan akan selalu memampukan kita untuk berdiri tegap. Amin. Kalau kita rasa kita sedang ada dalam keadaan yang lemah, kita berkata, Tuhan, iman kami mulai goyah. Tuhan, kami mulai lemah karena pencobaan. Tuhan, kami mulai lemah karena sakit penyakit. Tuhan, kami mulai lemah karena keadaan yang terjadi di sekitar kami. Tapi ingat, kekuatan kuasa Tuhan mampu membuat kita berdiri. Haleluya. Yang penting kita percaya akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan memampukan kita untuk bangkit, untuk bangun dari kelumpuhan. Ya. Mungkin secara fisik saudara tidak lumpuh. Tetapi mungkin kita mengalami kelumpuhan rohani. Karena keadaan yang terjadi, karena pekerjaan, karena masalah rumah tangga. Kita lumpuh. Kita tidak dapat bebas bergerak. Iman kita mengalami kelumpuhan. Tetapi malam hari ini Yesus berkata kepada saya dan saudara semua, bangunlah, haleluya. Bangkitlah dari kelumpuhan kita. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Apapun yang saudara tanggung saat-saat ini, Tuhan dapat memberi kekuatan kepada kita. Dan Yesus berkata, angkatlah tilammu. Ya. Saudara, sekian banyak waktu orang lumpuh ini menjadikan tilam sebagai tumpuan. Ya, sebagai tumpuannya. Karena dia tidak dapat berjalan sehingga dia menjadikan tilam ini tumpuan. Ya. Dan Yesus berkata, angkatlah tilammu. Tuhan mau dia mengangkat atau lebih tepatnya menyingkirkan apa yang selama ini menjadi tumpuannya. Tuhan tidak mau hidupnya kembali diingatkan akan kelumpuhan yang dia sudah alami sekian banyak waktu. Secara rohani saudara, tilam berbicara tentang kehidupan lama kita. Apa yang membuat kita lumpuh secara rohani? Hal-hal yang membuat kita tidak dapat bergerak bebas. Hal-hal yang menghalangi kita untuk bertumbuh secara rohani. Karakter kita mungkin. Gaya hidup kita mungkin. Apapun yang dapat menghalangi kita. Apapun yang dapat mengingatkan kita akan kelumpuhan kita. Tuhan tidak mau itu lagi ada dalam kehidupan kita. Tuhan katakan angkat tilammu, singkirkan tilammu, singkirkan hal-hal yang berkaitan dengan kelumpuhan kita. Karena Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah menyembuhkan kita. Dan Dia mau kita hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 dan 18. Efesus pasal yang keempat ayat 17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tuhan tidak mau ya, kita kembali hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Angkatlah tilammu, singkirkan tilammu. Dan yang terakhir Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, berjalanlah. Haleluya. Berjalanlah saudara. Seringkali kita punya pikiran yang keliru. Kita berpikir bahwa mujizat adalah tujuan akhir kehidupan kita. Ketika mujizat Tuhan nyatakan di situ berhenti perjalanan kita. Sebaliknya saudara, mujizat kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita adalah awal dari pemulihan bagi hidup yang baru. Amin.
Ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidup kita, Tuhan berkata kepada kita, berjalanlah, majulah, bertumbuhlah. Jangan izinkan hal-hal yang mengingatkan kita kepada kelumpuhan kita menghalangi hidup kita ini. Amin, saudara. Mari kita berjalan maju. Seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14, di sana dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari saudara, kita maju. Kita menuju sasaran, menuju tujuan kita, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Banyak orang hanya mau mujizat dari Tuhan. Mereka hanya minta mujizat dari Tuhan tanpa mereka berpikir tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan menyatakan mujizat dalam hidup kita itu apa? Ya. Kalau Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, Tuhan juga mau hidup kita sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin, saudara. Jadi mujizat itu bukan akhir dari segala-galanya. Mujizat adalah titik awal supaya hidup kita semakin dibaharui oleh Tuhan. Apakah saat ini saudara sedang ada di dalam kelumpuhan? Secara rohani, secara fisik. Dan saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan kami perlu mujizat-Mu. Saudara, mujizat itu haknya Tuhan. Amin. Tetapi kalau saudara berkata kepada Tuhan malam hari ini, Tuhan kami perlu jamahan-Mu. Maka Dia akan datang, Dia akan hadir, Dia akan mengulurkan tangannya dan menjamah kita semua. Dan saya percaya, apapun yang saudara perlukan, apapun yang Tuhan tahu Tuhan harus kerjakan di dalam hidupmu, Dia akan kerjakan seturut dengan waktu dan kehendaknya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Ya. Kalau malam hari ini Tuhan berkata kepada dirimu, maukah engkau sembuh? Maukah engkau bangkit? Maukah engkau bangun? Maukah engkau angkat tilammu? Maukah engkau berjalan? Haleluya. 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 Setiap hidupku dan Haleluya. Terima kasih Tuhan di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi sehingga kami tahu Tuhan, kami dapat mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan.
menyelesaikan pujian ini. Rasakan jamahan kuasa Tuhan. Rasakan bahwa tangan Tuhan terulur saat ini menjamah hidup di hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami dibaharui oleh firman Tuhan. Kami dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jadi baru. Keberadaan hidup kami jadi baru. Haleluya, haleluya. Dia jamah Buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Dia menjamah segenap kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. semua berubah dan aku Yesus jamah ku jadi baru. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi umat-Mu yang benar-benar membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan, mendatangkan damai dalam hidup kami, mengubah hidup kami Tuhan menjadi baru. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tidak meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami memohon jamahan-Mu, memohon belas kasihan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Lihatlah setiap pribadi yang saat ini membuka hati. Lihatlah mereka yang saat ini bersujud, mengangkat tangan, membutuhkan jamahan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Allah kami yang hidup. Sungguh heran pekerjaan kuasa Tuhan. Sungguh ajaib apa yang Tuhan buat di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Engkau yang memperhatikan hidup kami Tuhan. Engkau pribadi yang paling mengenal hidup kami Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja bagi kami, bekerja di dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi baru. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika Tuhan jamah hidup kami Tuhan, kami dapat menyingkirkan hal-hal yang dapat membuat kami lumpuh secara rohani Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami mau disembuhkan. Tuhan, kami mau dibaharui. Tuhan, kami mau menerima jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia jamah sebab hidupku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan selalu ada bagi di kami. hatiku. Inilah yang kami tahu Tuhan. Inilah yang kami percaya. Semua berubah dan haleluya. Yesus jamah ku jadi baru. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Amin. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampir Mengalami jamaah dia hampiri saat ini kami engkau. datang Oh menghampiri sungguh Engkau. heran Kami mau terima kuasa-Mu. Kami mau terima Tuhan pekerjaan kuasa firman. Oh sungguh Kami mau terima pekerjaan kuasa Roh-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampiri dia hampiri engkau. Oh sungguh
jamahan yang mengubah sikap hati, jamahan yang menghancurkan segala hati yang keras, jamahan yang menghancurkan sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan, jamahan Tuhan yang menghancurkan hidup kita yang lama. Haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan, karena Engkau pribadi yang paling berkuasa di dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berjalan. Tanpa Tuhan kami akan hidup di dalam kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Tapi sungguh heran jamahan Tuhan. Dan inilah yang kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan, karena Engkau yang kami perlu. Engkau yang kami perlu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang berkuasa di dalam dunia ini, di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang mengekang, mengikat kehidupan kami percaya Tuhan, dengan jamahan Tuhan kami dilepaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dapat kami andalkan. Engkaulah penolong kami satu-satunya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami mau menerima jamahan-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan. Kami mau hidup kami dibaharui Tuhan. Kami tidak mau hidup dengan cara kami yang lama. Kami mau hidup dengan cara yang Kristus kehendaki di dalam hidup kami. Bangkitkan iman yang mulai lemah Tuhan. Kuatkan kaki yang mulai goyah. Kami terima firman Tuhan malam hari ini. Dan kami dapat berdiri Tuhan. Kami bangkit dari kelumpuhan kami. Haleluya, haleluya. Itu semua karena jamahan-Mu, karena kuasa yang heran yang bekerja di dalam kami. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampir sungguh heran jamahan Tuhan.
sungguh. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan tahu apa yang dia harus perbuat di dalam Engkau ajaib bagiku. dan dia terlalu ajaib bagi kita. Tak ada yang Apakah engkau percaya bahwa tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan dalam hidup? Kau yang telah berfirman, Semua dapat Tuhan kerjakan, semua Tuhan dapat lakukan seturut dengan kehendak. Tuhan, Engkau ajaib. Masih ada mujizat dalam hidup kita. Tuhan, Masih ada kuasa Tuhan yang bekerja kalau engkau mau. Kalau engkau mau menerima tawaran Tuhan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau lepas dari kelumpuhan? saksikan perbuatan Masih ada tangan. mujizat bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib Haleluya, bagiku. haleluya, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku Naikkan pujian ini dengan percaya kepada Tuhan. mustahil. Percaya dengan segenap Masih hatimu. ada dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan sakitku, Sungguh engkau pulihkan ajaib Tuhan, jiwaku. ajaib bagi kami. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Tidak pernah kami meragukan Tuhan, kuasa-Mu di dalam hidup kami. Karena kami percaya dan kami pun mengalami bagaimana pekerjaan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami mengizinkan Engkau bekerja, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membatasi kerja Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami kurang percaya dan kami membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang menegur kehidupan kami, Tuhan. Mungkin selama ini kami tidak sadar bahwa kami hidup di dalam kelumpuhan secara rohani. Kami membiarkan Tuhan banyak hal-hal cara hidup kami, sifat-sifat kami Tuhan, membuat kami tidak leluasa bertumbuh di dalam Engkau. Tetapi kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kami malam hari ini. Kami mau bangun Tuhan, kami mau mengangkat tilam kami mau berjalan karena Tuhan sudah menjamah kami, haleluya, haleluya. Karena Tuhan sudah menyembuhkan kami. Kami tidak lumpuh lagi Tuhan, kami bebas, haleluya, haleluya. Kami disembuhkan Tuhan oleh kuasa-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini dapat bertumbuh di dalam hati kami. Membuat iman kami semakin kuat, memampukan kami berdiri dan melangkah Tuhan. Memampukan hidup kami untuk dibaharui. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus berfirman bagi kami. Dan Roh Kudus terus bekerja. Karena kami tahu Tuhan, dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat bertumbuh sesuai dengan tujuan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan Tuhan yang kami boleh alami pada malam hari ini. Terima kasih buat kesembuhan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah pulihkan kami semua. Haleluya, haleluya. Hanya dengan menjaga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, kami menyatakan ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, buat umat-umat Tuhan yang saat ini memerlukan pertolongan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau yang mengerti dan mengenal keberadaan mereka Tuhan. Mereka yang sedang berlutut saat ini, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu, memohon Tuhan Yesus kekuatan dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hampiri mereka. Engkau jamah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Kuasa Tuhan mengerjakan apa yang mereka perlukan Tuhan. Buat mereka yang sakit, kami tahu Tuhan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami hanya perlu percaya, kami hanya perlu bersabar menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Yang imannya mulai goyah, yang imannya mulai lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Ajar mereka percaya, ajar mereka berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu memberikan kekuatan bagi mereka semua yang mau berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Buat mereka yang saat ini sedang menghadapi ujian di dalam kehidupan. Baik di dalam pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Tuhan tolong mereka Tuhan. Hanya Engkau yang mereka harapkan. Hanya Engkau yang mereka percaya Tuhan. Ampuni segala kelemahan, ampuni segala kesalahan kami. Ampuni kelalaian-kelalaian kami Tuhan. Bahkan ampuni kami kalau selama ini kami kurang percaya kepada Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini tidak hidup seturut kehendak Tuhan.
Dan kalau Tuhan tegur kami, kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak secara daging itu terjadi dalam hidup kami karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mau kami berubah. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya mereka semua yang saat ini sedang memohon ampunan, sedang memohon pertolongan, mereka sudah menerima jawaban dari Tuhan. Mereka sudah dikuatkan Tuhan, mereka sudah dihiburkan. Karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami kembali bawa Tuhan Yesus segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya bagi jemaat Tuhan di GPDI Ketapang, Keramat dan juga Neo Soho. Kami berdoa biarlah kiranya jemaat Tuhan juga boleh bertumbuh imannya, boleh semakin mengasihi Tuhan, boleh semakin mengenal Tuhan. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan lewat kehidupan umat-umat Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berdoa kembali bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan Republik Indonesia Tuhan. Di dalam menghadapi masa-masa pandemi yang belum berakhir, Tuhan berikan mereka hikmat, berikan juga mereka tanggung jawab, berikan mereka rasa takut akan Tuhan sehingga mereka dapat melaksanakan setiap tugas kenegaraan dengan penuh takut akan Tuhan. Dan mereka juga boleh menyelesaikan Tuhan apa yang harus mereka selesaikan dan membuat bangsa dan negara kami boleh hidup rukun dan damai. Boleh hidup di dalam kesejahteraan Tuhan. Karena kami percaya Engkau juga memimpin kehidupan mereka. Engkau juga yang sudah menetapkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali juga kami berdoa untuk keluarga dari gembala kami. Apa yang Tuhan percayakan, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kami tahu mereka mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan di dalam pengembalaan ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau memberikan mereka juga kekuatan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada Kristus. Untuk membawa jiwa-jiwa ini bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, apa yang menjadi seruan doa mereka, apa yang menjadi pengharapan mereka, Tuhan dengar. Dan kami percaya Tuhan yang akan mengerjakan seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat jamahan Tuhan pada malam hari ini. Dan di akhir dari doa kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam program doa ini. Dan juga mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat jasmani dan rohani terlebih lagi Tuhan. Yang kami perlukan, kami tahu Tuhan sudah curahkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang ajaib. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.